Halo semua, kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan produk usaha kami di bidang kuliner. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10 ini. Saya Feni Rawati Napitu sebagai anggota, lalu yang kedua ada Adelia Eka Putri sebagai anggota, dan yang terakhir ada Dara Oktaviani sebagai ketua. Pasti teman-teman penasaran kan apa sih produk yang akan kami perkenalkan? Jadi, produk yang akan kami perkenalkan ini berupa sambal. Kami menamai produk ini yaitu Samirahna atau sambal cumi rumahan yang memiliki cita rasa yang unik dan enak loh. Maka dari itu, kenapa kita memilih atau alasan kami memilih produk ini? Karena memang sekitar 30 masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Barat, sangat menyukai makanan pedas, terutama pada sambal. Maka dari itu, kami menciptakan sambal ini dengan berbeda dari yang lain, yaitu menambahkan cumi ke dalam sambalnya. Lalu motivasinya apa sih memilih Samirahna ini atau sambal cumi rumahan ini? Karena memang teman-teman Indonesia ini kaya akan kulinernya kan? Nah, maka dari itu kami menciptakan sambal yang unik yang dimana kita menambahkan cumi ke dalam sambal tersebut sehingga kuliner di Indonesia semakin berkembang. Selain itu juga, sambal ini atau Samirahna ini kami harapkan menjadi makanan terfavorit bagi masyarakat di Indonesia. Selain itu juga kami usaha produk Samirahna ini untuk melatih keterampilan kami dalam berwirausaha. Itu juga teman-teman kami memiliki logo produk yang menggambarkan rasa dari sambal kami ini atau Samirahna ini. Nah, seperti ini. Di dalam logo produk kami ini terdapat gambar cumi, lalu terdapat gambar garpu, dan berwarna merah. Kenapa kita memilih warna merah? Karena menandakan atau menggambarkan produk kami ini atau sambal kami ini mempunyai cita rasa yang pedas. Selain itu juga terdapat gambar garpu menggambarkan bahwa sambal kami ini siap saji atau siap santap. Sambal cumi rumahan ini kami kemas dengan plastik vakum sehingga keawetannya sangat dijamin dan aman. Selain itu juga bagi masyarakat yang memesan di daerah Kota Bandung, kami akan mengemaskan sambal ini dengan menggunakan cup. Jadi, sambal cumi rumahan ini kami tawarkan kepada masyarakat di kalangan atas, menengah maupun bawah. Karena memang kami menawarkan produk sambal ini atau Samirahna ini dengan harga yang murah atau terjangkau, yaitu 30.000 per bungkus atau per cup. Dengan ini, semua masyarakat dapat menikmati rasa sambal yang unik dan enak dengan harga yang terjangkau. Jadi, sambal cumi rumahan ini atau Samirahna ini adalah produk usaha di bidang kuliner yang mempunyai cita rasa yang pedas, unik dan enak, dan juga mempunyai harga yang terjangkau sehingga masyarakat bisa menikmati sambal cumi rumahan ini atau Samirahna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Eka Putri Noraini. Saya sebagai anggota. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum rencana usaha Samirahna atau sambal cumi rumahan, yaitu yang pertama mengenai pangsa pasar. Nah, pangsa pasar yang utama itu ya, target utama untuk masyarakat kalangan bawah, menengah, dan atas gitu ya. Jadi ini bisa mencakup keseluruhan. Lalu dalam strategi pemasaran itu kami menggunakan dua strategi, di mana strateginya itu masuk ke dalam istilah strategi EMDS atau Earn Media and Direct Selling. Jadi ini kita menggunakan media branding di sosial media, dan juga kita menjualnya secara offline. Dan juga perhitungan keuntungan itu dari pemasukannya sendiri itu kan 30.000 dalam satu buah saja. Lalu pengeluaran yang digunakannya itu 27.000, sehingga dalam keuntungannya itu sendiri dalam setiap unitnya itu bisa dihitung Rp3.000. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis usaha Samirahna. Nah, analisis usaha Samirahna ini dihitung berdasarkan metode teori BEP atau Break Even Point dan perkiraan biaya produk gitu ya. Lalu BEP yang kami gunakan sendiri ini bisa dilihat di dalam tabel.
Ya, jadi jenis biayanya itu yang pertama ada biaya variabel atau variable cost yang berupa cakupannya adalah bahan baku ataupun bahan habis pakai yang jumlahnya itu adalah 7.500.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini biasa disebut sebagai fixed cost, di mana ada 3 komponen. 3 komponen ini berupa biaya lain-lain, biaya peralatan penunjang, serta biaya perjalanan. Biaya lain-lain ini jumlahnya adalah Rp500.000. Peralatan penunjang yaitu Rp2.000.000. Selanjutnya ada biaya perjalanan yaitu Rp1.000.000. Nah, jadi jumlahnya itu sendiri, jumlah yang dari biaya tetapnya itu sendiri menghabiskan jumlah biaya 3.500.000 sehingga total keseluruhan biaya gitu ya adalah Rp11.000.000. Nah, BEP ini jika dihitung berdasarkan rumusnya, berdasarkan ketentuannya, itu BEP berdasarkan setiap unitnya itu menggunakan rumus yang ada di samping ini. Biaya tetap total dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 30.000 dibagi 30.000 dikurangi 27.000 sehingga mengeluarkan 10 bungkus. Nah, lalu BEP penjualannya ini biaya tetap total dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dikurangi penjualan. Nah, biaya tetap total ini yang berjumlah 30.000 ini dibagi dengan 1 dikurangi 27.000 dikurangi 30.000 yang menghasilkan Rp300.000. Saya akan membahas mengenai justifikasi anggaran kegiatan yang bisa dilihat di tabel berikut ini. Itu berupa jenis perlengkapan. Nah, jenis perlengkapan ini yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang pertama adalah mesin press vakum. Itu volumenya 1 unit gitu ya, 1 buah. Itu harga satuannya adalah 300.000. Lalu printer 1 buah sejumlah 500.000, tinta printer 8 buah sejumlah 100.000, yang setelah ditotalkan akan menjadi 800.000. Lalu wajan 1 buah 200.000, spatula 1 buah 25.000, paket ulekan gitu ya 1 buah 100.000, gunting 3 buah 15.000, wadah 3 buah 10.000, sehingga total pengeluaran dari jenis perlengkapan itu berjumlah Rp2.000.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai justifikasi anggaran kegiatan dilihat dari bahan habis pakainya. Nah, bahan habis pakai ini atau sebagai bahan baku itu dari bahan sambalnya ya. Bahan sambalnya itu volumenya 250, harga satuannya itu 12.000 sehingga menghabiskan biaya 3 juta rupiah. Lalu cuminya ini volumenya 250, harga satuannya itu 15.000 sehingga mengeluarkan biaya 3.750.000. Lalu selanjutnya ada plastik vakum berjumlah 250 juga, yang harga satuannya itu adalah 1.000 sehingga menghabiskan biaya 250.000. Selanjutnya ada paper bag berjumlah 250 juga, jumlahnya 500, menghabiskan biaya 125.000. Selanjutnya ada kardus. Kardus ini adalah kardus pengiriman paket yang digunakan jika memang ada pembelian secara online gitu ya, yang melalui media sosial. Ini berjumlah 100 volumenya berjumlah 100, lalu harga satuannya itu adalah Rp500, menghabiskan biaya 50.000. Lalu ada bubble wrap ini 100 volumenya, harga satuannya itu 1.500 sehingga harganya 150.000. Lalu yang terakhir adalah stiker terima kasih. Nah, stiker terima kasih ini volumenya 250 dengan harga satuannya 700 rupiah, yang memiliki nilai 175.000 sehingga menghabiskan total dari bahan habis pakai ini 7.500.000. Selanjutnya adalah justifikasi anggaran kegiatan jika dilihat berdasarkan perjalanan dan lain-lain. Nah, bahan baku yang di sini adalah brosur dan banner, itu jumlahnya 1 dengan harga satuan 500.000. Lalu perjalanan ke klien itu volumenya 1 dengan harga satuannya 500.000. Selanjutnya survei bahan baku 1 sekali gitu ya, pulsa internet juga 1, itu berjumlah 250.000 masing-masingnya.
sehingga jika totalnya itu dari perjalanan dan lain-lain itu menghabiskan 1.500.000, yang 1 juta itu khusus untuk perjalanannya dan lain-lainnya itu 500.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang kami lakukan di Samirahna ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu menggunakan 2 strategi pemasaran. Yang pertama social media branding, yang kedua adalah offline. Nah, dari social media branding ini kami menggunakan platform Shopee, GoSend dari Gojek gitu ya, dan juga dari Grab. Juga kami menggunakan dari platform Instagram. Nah, dari ketiganya ini kami menggunakan 2 pilihan kembali, 2 pilihan untuk paket pengirimannya. Nah, paket pengiriman yang pertama itu adalah paket ekspedisi, baik dari JNE, GNT, Si Cepat Express, dan lain-lain. Lalu yang kedua menggunakan fitur COD atau Cash on Delivery. Nah, sebenarnya sifatnya sama dengan offline, namun demikian pemesanannya itu berbeda gitu ya dengan offline. Jika offline itu fokusnya terhadap WhatsApp gitu ya, ataupun datang langsung ke store gitu. Nah, untuk yang offline sendiri itu hingga saat ini fokusnya masih karena masih online gitu ya, masih daring kondisinya seperti saat ini, sehingga yang offline-nya ini belum terlalu disebarluaskan gitu, maksudnya belum terlalu secara luas gitu, sehingga dari produk Samirahna ini fokusnya pada saat ini lebih banyak ke online seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dara Oktaviani. Di sini saya sebagai ketua tim, yaitu yang mengkoordinir seluruh kegiatan tim, mengurusi administrasi keuangan, serta mengurusi bagian eksternal. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alur metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada masa praproduksi, di mana kami melakukan riset atau survei lapangan mengenai penjualan sambal cumi yang kami jual saat ini. Kami mencari informasi mulai dari apakah sambal cumi ini sudah ada yang pernah jual, lalu cara kerjanya seperti apa, bagaimana cara membuat sambal cumi yang enak, bagaimana cara memproduksi agar packagingnya menarik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami melakukan survei pada faktor-faktor produksi keefisienannya dan dari segi ekonomisnya. Bagaimana cara menjual sambal cumi yang kualitasnya baik dengan harga yang terjangkau di pasaran. Kami juga ingin menjual sambal cumi dengan sasaran yang pas, dengan ekonomi masyarakat juga yang pas, seperti itu. Nah, selanjutnya kami melakukan kelayakannya. Apakah sambal cumi dari citra rasa khas kami itu patut untuk diperjualbelikan atau tidak, seperti itu. Jadi kami juga melakukan testimoni-testimoni sebelum keluar. Kami melakukan testimoni kepada teman terdekat atau keluarga dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang paling penting yaitu merancang strategi dan objek pemasaran. Jauh ini alhamdulillah sambal cumi yang kami jual itu sudah lumayan menyebar ya ke masyarakat luas gitu. Karena nanti akan dibahas selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu pada masa produksi. Di masa produksi ini ada tahap persiapan, penyesuaian, dan produksinya seperti apa gitu. Selanjutnya ada tahap pemasaran. Tahap pemasaran itu EMDS ya. Jadi kami melakukan pemasaran melalui melalui WhatsApp. Awalnya memang kami sempat ragu untuk menjual sambal cumi ini karena kenapa? Takutnya sambal cumi yang kami jual ini dirasa kemahalan gitu. Tapi kan sebagai seorang wirausaha nantinya kita juga harus tetap optimis. Kami menjual di WhatsApp, kami itu istilahnya tuh kayak jemput bola gitu. Kami
share gitu informasinya di grup WhatsApp. Ternyata ada yang membeli. Nah, udah gitu karena lumayan udah ramai, jadi kami juga semakin semangat. Akhirnya kami menjual di sosial media lainnya seperti Instagram, Line, terus nah karena sekarang semakin ramai, kami mencoba untuk menjualnya di Shopee. Nah, bagaimana sih cara memasarkan sambal cumi ini di Instagram? Sebagai wirausaha itu, jika memasarkan produk tidak hanya melulu mengenai promosi. Kita itu capaiannya bukan hanya promosi dan ada yang membeli, tapi kita juga bagaimana cara menyenangkan konsumen mengenai produk yang kita jual. Makanya di situ kami juga menyelipkan konten-konten gitu ya, bagaimana cara memasak sambal cumi, bagaimana agar sambal cumi tetap segar dan lain sebagainya. Tambahan ya mengenai rencana pemasaran. Rencana pemasaran selain di WhatsApp atau Instagram, Shopee, kami juga membuka sistem COD gitu ya, dimana jika yang rumahnya dapat kami jangkau itu masih bisa dilakukan COD. Nah, kalau tidak kami mengirim melalui paket ekspedisi gitu, bisa JNE, JNT dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan ingin cepat sampai paketnya, kami juga bisa mengirimkannya melalui Grab atau Gojek. Nah, berikut ini website untuk produksi kami ya melalui Instagram. Bisa dilihat di sini. Oke, di sini kami menjual di Instagram. Kami juga sudah membuat logo yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya. Kami juga sudah melakukan desain desain yang menarik seperti apa gitu. Nah, di sini ada kontak yang harus dihubungi jika ingin membeli. Jadi untuk mempermudah si pembeli bisa melalui Shopee, Line atau WhatsApp untuk menghubungi kontak yang telah disediakannya. Nah, selanjutnya di sini ada endorsement. Kami melakukan endorsement karena bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik akan produk kami. Bisa dilihat ya. Oke. Selanjutnya di sini banyak sekali alhamdulillah testimoni. Ada testimoni dari Instagram, dari Shopee, terus bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran itu kami tidak mau menyulitkan para pembeli gitu ya. Di sini juga kami banyak mencantumkan nomor-nomor rekening gitu ya agar mempermudah pembeli. Bisa melalui Mandiri, BCA, BRI, OVO, Dana dan lain sebagainya. Ini juga ada testimoni dari teman-teman, ada dari WhatsApp. Nah, ini juga pengiriman melalui GoSend, pengiriman melalui ekspedisi, JNE, JNT. Kami juga bisa mengirim ke luar kota ya, teman-teman. Nah, ini melalui Gojek. Terus ini testimoni dari Shopee juga. Nah, selain itu, bagaimana cara agar produk yang kami jual itu agar tetap laku di pasaran gitu ya. Secara tidak langsung, kami juga harus membuat suatu promosi. Promosi ini dilakukan agar masyarakat itu selain tertarik, kita juga harus menyenangkan pelanggan ya. Nah, berikut ini adalah cara membuat sambal cumi secara singkatnya ya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi cuminya dicuci bersih dulu ya teman-teman. Setelah itu kami menggoreng semua bumbunya. Segar-segar sekali kan cabainya, selalu diulek. Setelah itu kita timbang ya dengan 300 gram. Nah, lalu kita menggunakan plastik vakum agar tidak ada udara dan menjaga keawetan sambal cumi tersebut. Untuk pengiriman yang di luar Bandung, kami menggunakan plastik vakum, dan yang masih di Bandung atau terjangkau tempatnya menggunakan wadah. Seperti itu teman-teman. Nah, saya akan membagi tips nih kepada teman-teman. Mengapa sambal cumi yang kami jual itu dibuat dengan cara diulek? Karena bagi kami, citra rasa diulek dengan di blender itu berbeda. Menurut kami,
sambal yang kami buat itu lebih enak diulek daripada di blender, karena kan sebelumnya kami melakukan riset dulu ya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik dengan sambal cumi yang kami jual? Silahkan untuk menghubungi Instagram kami samirahna.cumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.